Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan instruksi untuk tugas pengembangan silabus di mata kuliah Instructional Design. Oke, yang pertama dalam template ini silahkan kalian mengganti nama Instructional Design dengan nama course kalian masing-masing. Kemudian isi nama kalian, student number, kemudian kelas, baik kelas A atau kelas B. Kemudian ini adalah template-nya, beberapa kolom harus kalian isi, beberapa tidak perlu kalian isi. Dan saya akan terangkan satu persatu. Untuk yang pertama, bagian weeks, kolom pertama, silakan kalian biarkan saja karena kita mempropose 16 meeting untuk satu keseluruhan program, sehingga silakan ditulis angka 1-16 seperti ini, tidak usah diubah. Kemudian untuk kolom goal, silakan kalian lengkapi berdasarkan satu goal dalam mata kuliah yang kalian kembangkan. Kemudian kita pakai template, at the end of the course, the student are able to apa, silakan dilanjutkan. Kemudian objectives, kemarin kita menyepakati untuk membuat 4 objektif dari satu goal tersebut, sehingga 4 objektif itu kalian tuliskan sebagai objektif pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berikutnya kolom keempat adalah kolom learning material. Ini adalah hasil dari conceptualizing the content. Nah, berdasarkan pertimbangan, berdasarkan apa yang akan kalian ajarkan kepada mahasiswa, silahkan tuliskan materi yang akan kalian ajarkan. Dan materi ini tidak harus kemudian satu materi untuk satu meeting. Bisa satu materi diajarkan dalam beberapa meeting. Contoh, di dalam silabus ini, need assessment merupakan materi untuk meeting 1 dan 2. Kemudian goal objektif adalah materi 3 dan 4. Nah, jadi kalian boleh untuk menggunakan satu materi untuk beberapa meeting. Kemudian dalam learning material, kalian harus mencantumkan satu formative assessment dan satu summative assessment. Formative assessment secara umum adalah ujian tengah semester. Kemudian summative assessment adalah ujian akhir semester. Jadi kita ambil meeting ke-8 untuk ujian tengah semester dan meeting 16 untuk ujian akhir semester. Kemudian bagian procedures ini kita kosongkan, leave it blank. Jadi tidak kalian isi apapun di bagian ini. Kemudian bagian teaching teknik, kalian punya 4 opsi. Kalian boleh memilih salah satu di antara 4 yang saya sebutkan. Ada dalam petunjuk dalam template yang akan saya share, yaitu di bagian ini. Kalian boleh untuk memilih salah satu teknik belajar, apakah itu kolaboratif, kooperatif, self-directed learning, atau project-based learning. Kira-kira menurut kalian untuk meeting pertama apa yang lebih cocok, meeting kedua apa yang lebih cocok, dan seterusnya. Sampai nanti meeting ke-16. Kalau kemudian di bagian summative assessment dan formative assessment tidak ada teaching teknik yang kemudian cocok atau yang digunakan, kamu boleh mengosongkannya. Seperti ini. Kemudian source of material adalah sumber belajar, dari mana materi itu didapatkan. Contoh di sini adalah buku atau textbook. Untuk mengisinya, kalian cari opsi yang saya sampaikan di catatan di bawahnya. Whether you want to use textbook, ebook, PowerPoint slide, video, atau yang lain. Kemudian, jika ini kemudian masing-masing dari meeting itu materinya berbeda, maka kalian tuliskan satu persatu. Jika itu materinya sama, kamu boleh mengulangi apa yang ada di materi sebelumnya. Kemudian untuk time allocation, kita tulis 2 kali 100 menit, seperti yang ada di PBI.
Jadi semuanya tersedia. The last one adalah assessment. Assessment ini dimaksudkan adalah bagaimana cara guru mengetahui progres pembelajaran pada hari tersebut. Sehingga setiap meeting harus kalian tampilkan atau tuliskan bentuk assessment-nya. Terkait untuk formative assessment dan summative assessment, jenis assessment-nya sudah saya tulis tes. Jadi bagian ini jangan kalian ubah-ubah. Kalian hanya perlu untuk mengisi bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 15. Karena 6 sudah ada tes. Nah, opsi untuk memilih assessment ada di bawah. Apakah kalian mau memakai tes, atau homework, atau assignment, atau verbal question, atau observation, atau boleh saya tambahkan lagi, apakah quiz, atau yang lain. Jadi kalian cuma perlu untuk memilih salah satu di antaranya untuk setiap meeting di kolom assessment. Kemudian setelah ini selesai, maka kalian namai file ini menjadi syllabus yang ada di bagian atas ini, kemudian nama Anda, kemudian student number. Kemudian kalau setelah selesai, kalian kumpulkan di meeting ke-9. Okay, I think that's all for the instruction for the syllabus assignment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.